Yang menembak langsung pertama sekali nembak siapa? Almarhum. Ada yang kena? Tidak. Aneh. Aku bilang ini, saya juga nggak ngerti apa-apa. Aneh. Seharusnya siapa yang mendahului dia yang makan korban duluan. Langsung lo tembak, si berada katanya menghindar. Hebat ya, bisa menghindar peluru. Aku bilang lagi. Jarak berapa? Jarak 5-7 meter. Kurang lebih. Ada berapa tembakan saat itu dia lepaskan? Kata dia itu pokoknya yang duluan menembak Iya. almarhum. Iya, siap. Tembak duluan tidak mengena. Akhirnya si berada ini mengelak, langsung membela diri, ambil senjata, tembak, langsung kena. Sampai aku potong lagi, maaf Pak, saya potong lagi. Ini melebihi sniper ini si berada ini. Padahal balok-balok kok ulang. Sedangkan anak saya ini lulusan otokosek nih. Kalau nggak terpilih dia terbaik nggak mungkin dikirim ke Mabes. Infonya juga sniper terbaik di Bangko ya? Dulu aku dengar. Dulu ya, sniper. Kalau ada lebaran dia ditempatkan itu di titik-titik rawan untuk sniper. Anak kita ini. Itulah yang membuat kejantalan Bapak. Terus apa? Secara awam pun kita pikirin. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Begitulah kasus penembakan Brigadir Joshua atau Brigadir J oleh Baradae masih menyisakan tanda tanya, terutama bagi keluarga korban, terutama ayah dari Brigadir J. Ayah dari Brigadir J mengatakan bahwa ada keanehan saat baku tembak terjadi. Kenapa? Hanya anaknya yang terkena tembakan, padahal dia mengatakan anaknya ini lebih ahli untuk urusan tembak menembak daripada yang menjadi pelaku penembakan tersebut. Hal itu dia katakan kepada wartawan bahwa Brigadir J ini adalah lulusan dari sniper khusus, sementara bawahannya itu tidak ahli dalam menembak, tetapi 5 tembakan dari Baradae yang bersarang di tubuh korban. Kemudian ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Hal itu menjadi tanda tanya bagi ayah dari Brigadir J. Karena itulah kemudian Kapolri membentuk tim gabungan untuk mengusut tuntas kasus ini. Sejak kasus ini mencuat, beragam reaksi masyarakat muncul termasuk kecurigaan atas kematian Brigadir J. Setelah Brigadir J dimakamkan, pihak keluarga, kerabat Brigadir J Rohani Simanjuntak mengunggah foto-foto kedekatan antara mendiang dan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo yang rumahnya menjadi tempat kejadian perkara insiden tersebut, dan dikatakan bahwa istrinya ini dilecehkan oleh Brigadir J. Dan inilah foto kedekatan antara Brigadir J dengan Irjen Polisi Verdi Sambo yang merupakan Kadif dari Propam Polri. Nampak memang mereka berdua cukup dekat dan nampak Brigadir J sangat gagah di samping Irjen. Polri mengungkapkan Brigadir J ditembak seusai masuk ke kamar istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo dan melakukan pelecehan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Karopenmas Divisi Humas Brigjen Ahmad Ramadan menyebut istri Verdi sempat berteriak hingga Baradae mendengar teriakan tersebut. Ia menyebut setelah teriakan istri Verdi, Brigadir J panik dan keluar dari kamar hingga bertemu dengan Baradae. Kemudian ia menanyakan apa yang terjadi di dalam dan dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. Brigadir J disebut mengeluarkan tembakan sebanyak 7 kali dan dibalas oleh Baradae sebanyak 5 kali. Setelah kejadian tersebut, istri Verdi menelpon suaminya yang sedang melakukan tes PCR di luar rumah. Kemudian Polres Jakarta Selatan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Berdasarkan keterangan Ramadan, diketahui Brigadir J merupakan supir istri Verdi. Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam, di mana saat itu istri dari Kadif Propam
sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika Ibu Kadipropam berteriak dan berteriak minta tolong. Akibat teriakan tersebut, Brigadir J. Keanehan lainnya adalah CCTV yang rusak. Ayah dari Brigadir J tidak percaya dengan keterangan polisi. 3 buah HP anaknya juga hilang. Hampir mirip kejadian KM50 guys. HP 6 orang Laskar FPI di KM50 juga sampai sekarang nggak tahu di mana. Keluarga Brigadir J klaim ponsel disadap usai insiden di rumah Sambo. Demikian berita dari CNN Indonesia. Dan kemudian rumah dari almarhum Brigadir J juga didatangi oleh banyak polisi untuk memberitahukan bahwa Brigadir J telah tewas tertembak. Dan sampai saat ini pelaku penembakan yakni Barada E masih menjadi saksi dan statusnya belum naik dan menjadi tersangka. Karena itulah ayah dari Brigadir J pun mengungkap banyak kejanggalan-kejanggalan terutama soal baku tembak yang dialami anaknya dengan Baradae. Hal itu disampaikan oleh Samuel Huta Barat, ayah Brigadir J, yang menjelaskan saat dia bertanya soal kejadian dan kronologi peristiwa yang menyebabkan putranya ini meninggal dunia. Yang menembak langsung pertama sekali nembak siapa? Almarhum. Ada yang kena? Tidak. Aneh. Aku bilang ini, saya nggak ngerti apa-apa. Aneh. Seharusnya siapa yang mendahului yang makan korban di luar? Langsung tembak si Barada itu menghindar. Lalu olah ada peluru dari menurutnya jarak 5 sampai 7 meter. Kurang lebih. Ada berapa tembakan? Anda musnah. Pokoknya yang duluan menembak, Iya. almarhum bisa tembak duluan tidak kena. Akhirnya si Barada ini mengelak, langsung membeli ambil senjata, tembak, langsung kena, sampai kupotong lagi. Saya potong lagi. Dan begitu sambil arah sniper ini, si Barada ini, padahal balok-balok kok bilang. Dan ini memang ada bisa foto kosek, musnah. Kalau nggak tahu di Indonesia terbaik nggak mungkin dikirim ke Mabes. Sniper terbaik di Bangko ya. Enak. Kalau ada di barang jadi tempat enak. Ini anak beda. Anak orang lah. Itulah membuat kejanggalan. Apa sih sama ini sama terus